Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qalu la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Siti Cendekia Bojonegoro yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kesehatan di era pandemik ini. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, visi Yayasan Al Khairiyah Padangan Bojonegoro yang menaungi Sitikia adalah terwujudnya yayasan yang kuat sehingga dapat memberikan pengabdian terbaik untuk umat dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kewirausahaan. Yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah kata pengabdian. Pengabdian bermakna cara mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengabdian berasal dari kata abdi yang artinya adalah bisa pelayan, bisa abdi raja, juga bisa berarti rendahan. Tetapi abdi dalam bahasa Arab atau abdun memiliki makna lughah yaitu ketaatan atau kepatuhan. Jadi dari kata abdi ini kemudian muncul kata ibadah yang artinya adalah kita melakukan sesuatu, amaliyah. Kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, status abdun dalam rangkaian ibadah itu memiliki makna yang cukup luar biasa. Abdun sering disebut dalam Al-Quran adalah satu status hamba yang sangat dicintai oleh Allah, termasuk Rasulullah Muhammad SAW juga sering disebut abdun, seperti dalam surat Al-Isra ayat 17. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, sungguh maha suci Allah yang telah menjalankan abduhu, hambanya. Yang dimaksud abduhu ini adalah Muhammad Rasulullah. Lailam, di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kata abdun ini status yang luar biasa. Seorang yang menghambakan dirinya, ketaatan yang luar biasa, kepatuhan yang luar biasa, hanya semata-mata mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disebut dalam surat Al-Fajr 28-29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang dalam ketenangan, irji'i, masuklah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah ke dalam satu keridhaan dan yang diridhoi. Fi ibadi, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kepada surga atau jannah. Ini kata abdun juga luar biasa. Tingkatannya adalah abdun dulu baru masuk surga.
ada punya status abdun, masuk surga. Hadirin majelis taklim Sidikiyah, bagaimana agar kita mendapat status abdun yang disayang oleh Allah? Ada 3 cara. Yang pertama adalah kita harus mengetahui asal-usul kita, jati diri kita sebagai seorang muslim. Kalau orang Jawa mengatakan ilmu sangkan paraning dumadi, asal usul mula kita itu dari mana, kemudian tujuan kita itu kemana. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin, kecuali untuk menyembah Allah dalam hal ini. Artinya bahwa kita diciptakan di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk ibadah, untuk abdun, status abdun. Kemudian asal kita itu dari mana? Kita itu awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan kemudian tidak ada. Dan ketika tidak ada menjadi ada, kita tidak diberi hak oleh Allah untuk memilih. Kita itu dilahirkan di negara mana, bangsa apa, kemudian suku apa, orang tua kita itu miskin atau kaya, pangkat atau punya jabatan, kita tidak bisa memilih. Artinya bahwa kita dalam kehidupan awal ini sudah harus taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memahami asal-usul ini di dalam kehidupan, dia selalu merendahkan dirinya, selalu tergantung kepada Sang Khalik Pencipta, karena dia tidak bisa sepenuhnya mengambil keputusan. Kalau ada ungkapan kita yang menentukan nasib kita sendiri, itu terlalu sombong. Kalau dia bisa menentukan nasibnya sendiri, tentu ketika dia mau lahir, dia bisa memilih. Orang yang sudah menyadari asal-usulnya, status dirinya, insya Allah dia tidak mudah kecewa. Dia juga tidak mudah untuk marah, juga tidak dengki atau iri kepada yang lain, apalagi sombong. Jadi untuk yang pertama harus tahu, menyadari asal-usul kita, bahwa kita dari tidak ada menjadi ada dan tidak ada, dan itu di luar kendali kita. Kemudian tahapan yang kedua, agar kita punya status abdul yang bagus, yang baik, yang disenangi oleh Allah, kita harus ridho dengan takdir dan keputusan Allah. Jadi saat ini dengan segala yang kita terima, kita harus ridho dulu. Maka di dalam ayat yang kami baca tadi ada radiyah mardiyah. Kita ridho dulu dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kita ridho dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu nanti Allah baru mardiyatan, Allah baru ridho. Dan tidak ada hal yang membahagiakan manusia kecuali mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat ada seorang anak dan ayah, ketika ayah sudah ridho dengan anaknya, tidak minta apapun, orang tua itu akan memberi. Jadi kita harus mendapat status diridhoi oleh Allah. Caranya bagaimana? Kita harus ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sehingga kalau sudah punya dua tingkatan ini, para hadirin, ketika kita berdoa, itu tidak kita minta dilayani oleh Allah, minta semua harus dicukupi oleh Allah atau dikabulkan. Doanya adalah, ya Allah, sebagai hamba yang dhaif saya berdoa kepadamu, berilah kami rezeki, keluarga yang sakinah mawaddah,
Selebihnya Allah lah yang tahu. Dan otoritas Allah itu yang terpenting. Karena kami, saya, anak-anak saya, harta, pangkat, semua tidak penting. Yang penting adalah otoritas Allah. Dan saya tetap taat, patuh, sami'na wa ata'na dengan ridho yang luar biasa. Jangan sampai seorang muslim ketika berdoa, katanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, tapi kita minta begini, kok tidak dikabulkan? Tidak begitu. Allah punya otoritas untuk menentukan semuanya. Dan apapun yang ditentukan oleh Allah, kita harus ridho. Itu berarti statusnya sebagai abdun, sebagai hamba yang taat. Nah, ketika kita sudah sampai pada status radhi atau mardiyah, dapat ridhonya Allah, maka disitulah kita punya status wadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hamba yang aku sayangi. Kemudian wadkhuli jannati, kemudian masuk surganya Allah. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sidikiyah, dari ungkapan tadi kita bisa mengambil makna, memberi hikmah bahwa hidup kita ini yang ada ini nanti tidak ada, dan kita tidak penting di hadapan Allah. Yang penting adalah wujudnya Allah, yang penting adalah otoritas Allah, sehingga muncul kalimat la ilaha illallah. La ilaha, semua tidak ada, semua tidak penting. Yang penting adalah illallah. Inilah miftahul jannah, kuncinya surga. Kita bersyukur kuncinya sudah diberikan, tinggal kita mau masuk apa tidak. Jadi semua tidak ada, semua tidak penting, semua akan hilang. Yang ada hanya illallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai, dan segala aktivitas kita niati dengan ibadah. Artinya jangan berhenti, jangan terputus sedetik pun, hanya minta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau diniati seperti ini, kita tidak mudah kecewa, tidak bangga kalau dipuji, juga tidak sedih kalau kita dicela orang lain. Mudah-mudahan keluarga besar Majelis Ta'lim Sidikiyah selalu dirahmati Allah dan mendapat hidayah Allah, dan kita semua masuk di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.